Kediaman tersangka penusuk Syekh Ali Jaber masih diberi garis polisi. Dikabarkan tim Densus 88 anti teror mengecek TKP dan rumah pelaku, Selasa, tanggal 15 September tahun 2020. Rumah kediaman penusuk Syekh Ali Jaber di Bandar Lampung, disambangi tim Densus 88 anti teror. Laporan reporter tribunlampung.co.id Muhammad Joviter. Tribun Newscom, Bandar Lampung, kepolisian masih terus mendalami kasus penikaman yang menimpa Syekh Ali Jaber. Personel Detasemen Khusus Densus 88 anti teror Polri pun dikabarkan mendatangi Masjid Falahuddin, Sukajawa, Tanjung Karang Barat, Bandar Lampung untuk menyelidiki kasus tersebut. Tim Densus 88 anti teror juga menyambangi rumah tersangka penikam Syekh Ali Jaber, yang berada tak jauh dari masjid, lokasi penusukan Syekh Ali Jaber. Ketua RT 07 LK1, Jumawan membenarkan kabar tersebut. Menurutnya, kedatangan tim Densus 88 anti teror sempat meminta izin dirinya selaku pamong setempat. Pertama mereka datang saya masih di luar, ngehubungin saya, katanya mau ketemu sama keluarganya Alvin, ujar Jumawan. Selasa, tanggal 15 September tahun 2020. Jumawan tak mengetahui apa saja yang dilakukan tim Densus 88 anti teror Polri. Apa saja tujuannya ke sini saya gak tahu ya, untuk jelasnya bisa tanya keluarganya saja, kata Jumawan. Sementara pihak keluarga tersangka tidak diperkenankan memberikan keterangan terkait kedatangan tim Densus 88 anti teror. Menurut keterangan kakek tersangka, pihaknya sudah menyerahkan semua permasalahan tersebut kepada pihak polisi. Mohon maaf kami tidak boleh memberikan keterangan sama wartawan, ucap kakek tersangka yang tak mau disebutkan identitasnya. Kendati demikian, kakek tersangka membenarkan jika Alvin mengalami gangguan jiwa pasca kedua orang tuanya berpisah. Kondisi kejiwaan tersangka, lanjut sang kakek, terbilang labil. Meski terlihat seperti orang normal, tak jarang Alvin menunjukkan perilaku gangguan kejiwaannya. Kalau lagi waras ya biasa, tapi pas kumatnya diajak ngobrol gak nyambung, kata kakek tersangka. Ia membenarkan, jika tersangka pernah dirujuk ke RSJ Lampung selama 7 hari. Namun, karena kasihan pihak keluarga menjemput Alvin untuk pulang ke rumah. Tanda-tandanya itu mulai ada saat bapak sama ibunya cerai dan ibunya pergi TKW. Dari situ dia sering ngurung diri, katanya. Densus 88, BIN, BNPT hingga BAIS TNI dikerahkan. Lain memerintahkan kepolisian untuk menyelidiki kasus penikaman pendakwa Syekh Ali Jaber di Bandar Lampung kemarin Minggu, tanggal 13 September tahun 2020. Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD juga memerintahkan BNPT, Densus 88, BIN, hingga BAIS TNI untuk menyelidiki kasus tersebut. Ia meminta seluruh aparat menyelidiki latar belakang tersangka penusukan hingga kemungkinan jaringan yang ada di belakang tersangka tersebut. Hal itu disampaikan Mahfud dalam video yang diunggah lewat akun Instagram resminya, @mohmahfum, pada Senin, tanggal 14 September tahun 2020. Sampai saat ini, kami, pihak aparat terus akan menyelidiki bagaimana latar belakang dan apa jaringan yang ada di belakangnya anak ini, tersangka. Saya sudah menginstruksikan kepada seluruh aparat baik itu aparat keamanan, aparat intelijen. Bahkan saya sudah minta BNPT kemudian Densus 88, bahkan BAIS BIN, Kabaintelkam. Saya minta selidiki kasus ini dengan sebaik-baiknya, setransparan mungkin, kata Mahfud. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Menko Polhukam, Mahfud MD, tangkap layar channel YouTube Kompas TV. Terkait dengan adanya spekulasi di masyarakat yang mengatakan tersangka pelaku penusukan menderita sakit jiwa, Mahfud menegaskan dirinya belum percaya dengan hal itu sebelum proses penyelidikan selesai. Kita akan tahu dia sakit jiwa betulan atau tidak setelah diselidiki. Kan ada tetangganya, ada jejak digitalnya. Kalau orang sakit jiwa jejak digitalnya kayak apa, keluarganya melihatnya kayak apa, tetangganya melihat kayak apa, teman-temannya melihatnya kayak apa. Baru kita dapat menyimpulkan dia sakit jiwa, kata Mahfud. Selain itu ia juga memerintahkan seluruh aparat yang disebutkannya untuk melakukan pemetaan, pemantauan, dan memberikan perlindungan penuh kepada pendakwa khususnya para ulama.
Menurut Mahfud, apapun pandangan politik pendakwah tersebut, mereka harus diberikan perlindungan jika sedang berdakwah. Mahfud mengatakan para pendakwah tersebut bagaimanapun telah berkontribusi membangun kebudayaan yang baik bagi masyarakat. Fakta-fakta penusukan Syekh Ali Jaber, Kolase Tribun News, YouTube, Syekh Ali Jaber. Oleh sebab itu kepada semua aparat yang saya sebutkan tadi supaya dari sekarang terus melakukan pemetaan, pemantauan, dan perlindungan penuh kepada dai, terutama para ulama, tegas Mahfud. Kompas TV, terkait dengan adanya spekulasi di masyarakat yang mengatakan tersangka pelaku penusukan menderita sakit jiwa, Mahfud menegaskan dirinya belum percaya dengan hal itu sebelum proses penyelidikan selesai. Kita akan tahu dia sakit jiwa betulan atau tidak setelah diselidiki. Kan ada tetangganya, ada jejak digitalnya. Kalau orang sakit jiwa jejak digitalnya kayak apa, keluarganya melihatnya kayak apa, tetangganya melihat kayak apa, teman-temannya melihatnya kayak apa. Baru kita dapat menyimpulkan dia sakit jiwa, kata Mahfud. Selain itu ia juga memerintahkan seluruh aparat yang disebutkannya untuk melakukan pemetaan, pemantauan, dan memberikan perlindungan penuh kepada pendakwa khususnya para ulama. Menurut Mahfud, apapun pandangan politik pendakwah tersebut, mereka harus diberikan perlindungan jika sedang berdakwah. Mahfud mengatakan para pendakwah tersebut bagaimanapun telah berkontribusi membangun kebudayaan yang baik bagi masyarakat. Oleh sebab itu kepada semua aparat yang saya sebutkan tadi supaya dari sekarang terus melakukan pemetaan, pemantauan, dan perlindungan penuh kepada dai, terutama para ulama, tegas Mahfud. Mahfud mengatakan pemerintah sangat prihatin atas peristiwa tersebut terlebih karena Syekh Ali Jaber dikenal karena dakwahnya yang bisa diterima semua kalangan dan tak pernah menyentuh soal politik. Di mata Mahfud, Syekh Ali Jaber adalah orang yang khusus datang dari Timur Tengah dengan biaya sendiri dan bukan biaya pemerintah untuk berdakwah dengan baik di Indonesia. Mahfud juga sempat mengenang pertemuan langsungnya dengan Syekh Ali Jaber pada 2011 lalu. Ketika itu, kata Mahfud, ia bersama Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan semua ketua lembaga negara sempat mendengarkan ceramah Syekh Ali Jaber di rumah Ketua DPR saat itu yakni Marzuki Ali. Selain itu Presiden Joko Widodo, kata Mahfud, juga sempat mengundang Syekh Ali Jaber buka puasa dan salat bersama. Jadi orang ini orang baik. Oleh sebab itu orang-orang sebaik ini, jangan sampai mengalami hal-hal seperti itu. Sehingga semua aparat saya instruksikan agar bekerja dengan sebaik-baiknya. Saya sendiri insya Allah akan menengok beliau sore ini, tambah Mahfud. Penulis Joe Peter Muhammad.